Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika membicarakan kisah salah satu kerabat Nabi Muhammad SAW, maka akan terpusat pada kisah antara Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kisah melegenda yang mengharukan dan kisah mengenai cinta dalam diam yang disatukan, dan masih banyak kisah lainnya yang mampu menarik untuk mengetahui kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Namun tidak kalah mengharukan kisah cinta sejati antara Abul As bin Rabi' dan putri sulung Rasulullah, Zainab. Kisah antara dua orang yang terikat akan pernikahan, namun perbedaan agama yang memisahkan mereka. Akan tetapi mereka tetap saling mencintai walau perpisahan harus terjadi di antara mereka berdua. Abul As bin Rabi' merupakan putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halal bin Khuwailid. Abul As bin Rabi' al-Absyami al-Quraisy adalah seorang pemuda kaya raya, rupawan, memiliki status sosial tinggi sebagai bangsawan, ahli dalam perdagangan, dan banyak masyarakat yang menyerahkan harta mereka kepada Abul As untuk diperdagangkan. Ketika Zainab beranjak dewasa, ia menjadi perempuan idaman bagi pemuda kaum Quraisy pada masa itu. Sampai-sampai Abul As jatuh hati kepada anak bibinya ini dan segera meminta Zainab kepada bibinya Khadijah untuk dijadikan istri, dan akhirnya kabar gembira pun didapat oleh Abul As karena bibinya Khadijah dan Rasulullah SAW dengan bahagia menerima pinangan Abul As untuk anaknya Zainab. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anhu sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang pemuda bernama Abul As bin Rabi'. Kepada beliau, Abul As berkata, "Saya ingin menikahi Zainab, putri sulung Anda." Sikap Abul As adalah contoh kesantunan dan tata krama. Meskipun bangsa Arab waktu itu dikenal sebagai bangsa yang barbar, tapi sopan santun dan tata krama mereka tetap terjaga. Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, "Aku tak mau melakukannya sebelum meminta izin padanya." Jawaban Nabi Muhammad ini sesuai dengan syariat Islam yang kelak akan diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad lalu menemui Zainab dan menyampaikan lamaran Abul As. Beliau berkata, "Anak pamanmu mendatangiku dan menyebut-nyebut namamu. Apakah engkau rela ia menjadi suamimu?" Zainab terdiam, wajahnya memerah, dan ia tersenyum malu pertanda setuju. Nabi Muhammad SAW kemudian menikahkan Zainab dengan Abul As. Rumah tangga mereka berdua dipenuhi kebahagiaan seiring kelahiran dua putra kesayangan, Ali dan Umamah. Hingga kemudian tibalah cobaan yang berat menimpa pasangan muda ini. Ayahanda Zainab, yakni Muhammad bin Abdullah, diangkat dan diutus menjadi Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Disebarkannya ajaran Islam pada keluarga dan sahabat-sahabatnya sendiri. Kemudian diajaknya penduduk Mekah, kaum Quraisy, untuk memeluk dan melaksanakan syariat Islam dengan penuh ketundukan dan ketakwaan. Ketika itu menantunya Abul As sedang bepergian beberapa waktu lamanya. Saat Abul As datang kembali, ia mendapati istrinya Zainab sudah memeluk Islam dan mengimani risalah yang dibawa ayahnya. Zainab berkata pada suaminya, "Aku punya sebuah berita besar untukmu." Abul As yang sudah tahu hanya terdiam.
Kemudian ia berdiri lalu meninggalkan istrinya. Zainab yang tidak puas dengan sikap diam suaminya itu mengejar. Kemudian ia berkata, "Ayahku diutus sebagai nabi dan aku telah memeluk Islam." Abul As menjawab, "Bagaimana sikapmu? Beritahu aku." Zainab menimpali, "Aku takkan mendustakan ayahku, karena ia bukan pendusta. Ia adalah orang jujur dan sangat dipercaya. Bukan hanya aku yang berislam kepadanya, ibuku dan saudara-saudaraku juga melakukannya. Ali bin Abi Thalib sepupuku juga beriman. Anak bibimu Utsman bin Affan juga memeluk Islam. Sahabatmu Abu Bakar juga menyatakan Islam." Abul As berkata, "Aku tak mau nanti orang-orang mengatakan Abul As menghinakan kaumnya, kafir dengan nenek moyangnya demi istrinya. Ayahmu pasti akan tertuduh. Mohon maaf, hargailah sikapku." Inilah contoh sebuah dialog antara suami istri yang saling mencintai, yang jauh dari menuruti ego dan gengsi. Menanggapi jawaban suaminya tersebut, Zainab tersenyum dan berkata, "Jika bukan aku, siapa lagi yang akan memaklumimu? Tapi suamiku, aku adalah istrimu. Aku ingin membantumu dalam kebaikan hingga engkau bisa memutuskannya dengan benar." Zainab membuktikan kata-katanya selama 20 tahun. Ia bersabar, setia dengan cintanya, sekaligus setia dengan akidahnya. Sementara Abul As tetap berada dalam sikapnya, hingga sampailah saat hijrah Nabawi, Zainab menghadap ayahnya. "Ya Rasulullah, mohon izin aku ingin menetap bersama suamiku." Bukti cintanya yang sangat dalam dan Nabi SAW mengizinkannya dengan penuh sayang. Zainab pun menetap di Mekah. Saat terjadi perang Badar, suaminya memutuskan bergabung berperang bersama pasukan Quraisy, menarget Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Suaminya memerangi ayahnya. Bermalam-malam ia menangis dan merintih tenggelam dalam duka. Ia panjatkan doa dan bermunajat penuh kepasrahan. "Ya Allah, aku takut jika setiap matahari terbit akan menerima kenyataan bahwa anakku menjadi yatim atau aku kehilangan ayahku." Abul As bertempur masih dengan keyakinannya, meski ia sendiri tak benar-benar yakin akan sikapnya. Usailah pertempuran Badar, Abul As tertawan, beritanya sampai ke Mekah dan telinga Zainab. Dengan penuh cemas ia menanyakan tentang kabar ayahnya. "Kaum muslimin menang," kata kabar yang sampai kepada Zainab. Zainab pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri karunia-Nya yang memenangkan kaum muslimin. Namun ia juga khawatir akan nasib suaminya. Zainab lalu bertanya tentang kabar suaminya. Mereka menjawab, ia ditawan oleh mertuanya. Zainab pun gundah, bergegas ingin menebus suaminya, tapi ia tak punya apa-apa yang berharga selain perhiasan dari ibunya yang ia kenakan. Perhiasan yang selalu melekat di dadanya. Kalung itu kemudian dibawa saudara kandung Abul As menghadap Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW terhenyak ketika melihat kalung istrinya Khadijah yang sangat dikenalnya. "Tebusan untuk siapa ini?" "Tebusan Abul As bin Rabi," kata utusan itu. Tetesan air mata mengalir dari pelupuk mata beliau seraya berbisik pelan, "Ini adalah kalung Khadijah." Sebuah ungkapan kesetiaan yang terpatri dalam hati Rasulullah, yang tak luntur meski jasad pemiliknya sudah bertahun-tahun terpendam dalam tanah. Beliau kemudian berdiri dan berkata pada sahabat, "Wahai manusia, lelaki ini tidak aku cela sebagai menantu." Perkataan Nabi ini adalah sebuah narasi pengakuan dan sikap adil yang nyata. "Mengapa kalian tak bebaskan ia dari tawanan? Mengapa kalian tak mengembalikan kalung tebusannya kepada Zainab?" Para sahabat pun menjawab, "Labbaik ya Rasulullah."
Inilah bentuk sesantunan dan ketaatan yang tertulis dalam sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kalung tersebut kepada Abul As dan berkata, "Sampaikan kepada Zainab agar jangan mengabaikan kalung ibunya Khadijah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Wahai Abul As, aku akan sampaikan sebuah rahasia." Kemudian Abul As mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sesungguhnya Allah sudah memerintahkan kepadaku untuk memisahkan antara perempuan muslimah dan orang kafir. Maka kembalikanlah putriku kepadaku." Dengan penuh penghormatan, Abil As berkata, "Siap, aku akan melakukannya." Di kota Mekah, Zainab keluar rumah menuju gerbang kota hendak menyambut jantung hatinya. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu kedatangan suaminya. Dari kejauhan, Abul As terlihat. Tak lama kemudian ia mendekat, suaminya lalu membisikinya, "Aku akan pergi." "Kemana?" Pendar mata binar Zainab kembali meredup. "Bukan aku, tapi engkau yang pergi. Aku berjanji menyerahkanmu pada ayahmu." Zainab berkata, "Mengapa?" Abul As menjawab, "Untuk memisahkan aku dan dirimu. Kembalilah pada ayahmu." Abul As pun menepati janjinya. "Mengapa engkau tak membersamaiku saja? Masuklah Islam." Zainab membujuk penuh harap, penuh cinta. Namun Abul As tetap pada pendiriannya. Akhirnya Zainab berpasrah diri, mengalah dan meninggalkan Mekah, meninggalkan suaminya, menaati perintah Allah dan ayahnya. Ia pun hijrah ke Madinah membawa anak-anaknya. Sejak saat itu, selama 6 tahun silih berganti para lelaki melamarnya. Namun Zainab tak pernah berkenan menerima. Ia tetap setia menunggu cintanya yang tertinggal di Mekah, bersama sekeping harap agar mantan suaminya datang menghadap ayahnya dan mendampinginya kembali seperti sedia kala. Menjelang terjadinya Fathu Makkah, penaklukan Makkah, Abul As sebagaimana biasa melakukan perjalanan, berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ia bersama kafilah dagang Quraisy membawa 100 ekor unta dengan 170 orang. Rombongan mereka terendus oleh pasukan mata-mata umat Islam. Mereka pun akhirnya ditawan, namun Abul As berhasil kabur, lenyap dan menghilang. Abul As berlindung di balik kegelapan malam yang semakin gelap serta larut. Ia mengendap-endap memasuki kota Madinah, bersembunyi beberapa saat. Menjelang fajar ia semakin mendekat. Rumah Zainablah yang ditujunya. Inilah siqoh, inilah sebuah kepercayaan. Ketika bertemu, Zainab bertanya, "Apakah engkau datang dalam keadaan muslim?" Abul As menjawab, "Bukan, aku berhasil kabur dari sergapan." "Mengapa engkau tidak masuk Islam saja?" "Tidak," kata Abul As tetap kukuh dengan pendiriannya. Abul As lalu meminta jaminan dan perlindungan, dan Zainab bersedia melindungi mantan suaminya itu. "Jangan takut anak bibiku. Selamat datang wahai Abu Ali dan Abu Umamah." Pagi harinya Rasulullah SAW berdiri di mihrab, mengimami kaum muslimin sholat fajar berjamaah. Beliau mengucapkan takbiratul ihram, para makmum di belakang beliau juga bertakbir. Saat itu dari shaf jamaah perempuan, Zainab mengangkat suaranya. Ia berkata, "Aku Zainab binti Muhammad telah memberi jaminan kepada Abul As, maka lindungilah dia." Ketika selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menoleh kepada para jamaah dan bertanya, "Apakah kalian semua mendengar seperti yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, aku tidak tahu kecuali apa yang aku dengar, seperti yang kalian dengar. Sungguh, orang yang paling lemah di antara kaum muslimin telah memberi perlindungan." Nabi SAW berdiri menyeru, "Wahai para manusia,
Sungguh terhadap lelaki ini sebagai menantu, saya tidaklah mencelanya. Menantuku ini telah berbicara denganku dan ia membenarkanku. Ia memberi janji dan ia menunaikan janjinya terhadapku. Penuh khidmat dan hening, para sahabat Nabi SAW mendengarkannya. Bila kalian setuju untuk mengembalikan hartanya dan membiarkannya pulang ke negerinya, maka ini lebih aku sukai. Tetapi bila kalian menolak, maka semua urusan kuserahkan kepada kalian. Keputusan ada di tangan kalian, saya takkan memprotesnya. Inilah musyawarah. Beliau tidak menggunakan otoritas kepemimpinannya untuk memutuskan satu pihak. Kami bersedia menyerahkan kembali hartanya. Para sahabat menyetujui Rasulullah SAW. Inilah adab dan kesantunan sebagai balasan keteladanan dan tawaduknya pemimpin. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Zainab, kami telah memberi perlindungan kepada orang yang engkau beri perlindungan dan jaminan." Lalu Rasulullah mengiringi putrinya kembali ke rumahnya. "Wahai Zainab, hormatilah Abul As. Dia itu putra bibimu. Dia adalah ayah dari anak-anakmu. Tetapi jangan dekati dia. Itu tidak halal bagimu." Syariat dipraktekkan dan dipadu dengan akhlak mulia serta kasih sayang. Zainab menganggukkan kepala, "Labbaik wahai Rasulullah." Zainab kemudian menemui Abul As bin Robi dan berkata, "Perceraian kita telah menyulitkan kita sendiri. Maukah engkau masuk Islam dan tinggal bersama kami?" Harapan dan cinta menyatu keluar dari bibir putri manusia termulia, namun Allah belum mengabulkannya. Abul As lalu mengambil hartanya dan pulang menuju Mekah. Sesampai di kota Mekah, ia berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, terimalah harta kalian. Apakah masih ada yang kurang?" Mereka menjawab, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Engkau telah menunaikan amanah dengan sangat baik." Abul As berkata, "Aku sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya." Bergegas ia pun pergi berhijrah menuju Madinah, menjemput hidayahnya, menyusun kembali kepingan cinta dan kesetiaannya. Ketika waktu fajar, ia memasuki kota Madinah. Ia bergegas menghadap Nabi SAW. Abul As berkata, "Wahai Rasulullah, kemarin engkau memberi perlindungan kepadaku. Kini saksikanlah aku datang dan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya." Abul As melanjutkan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memberi izin kepadaku untuk kembali kepada Zainab?" Nabi SAW memegang pundak Abul As dan berkata, "Mari berjalan bersamaku." Beliau kemudian ke rumah Zainab, mengetuk pintu dengan penuh bahagia. "Anakku Zainab, ini anak bibimu datang kepadamu. Dia meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Bersediakah engkau?" Maka nampak muka Zainab kemerahan seraya tersenyum, malu-malu pertanda rela, ungkapan persetujuannya. Seisi Madinah pun gegap gempita menyambut bahagia, merayakan pertemuan cinta dan kesetiaan. Langit cerah seputih ketulusan cinta Zainab. Namun ini bukan akhir sebuah kisah. Setahun kemudian, Zainab putri Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Ajalnya telah sampai. Isak tangis kesedihan Abul As terdengar, menyayat siapa saja yang mendengarnya. Para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW mengusapnya, turut merasakan kesedihan yang mendalam, menerima takdir Allah dengan penuh keimanan. Suara berat Abul As menyeruak, "Wahai Rasulullah, aku tak mampu hidup tanpa Zainab." Dan benar, setahun kemudian ia menyusul kekasihnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang cinta dan kesetiaan. Kita patut bersyukur apabila Allah telah karuniakan perempuan baik untuk mendampingi kita.
perlulah kita rawat cintanya, perlulah kita ajak membangun istana cinta di dunia. Kelak Allah akan membalas kita dengan karunia cinta yang abadi, kesetiaan yang tak pernah luntur oleh masa. Sungguh kisah ini adalah kisah cinta sejati yang mendapat banyak cobaan dan ujian, namun mampu bersatu kembali dengan kisah cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Zainab binti Rasulullah dan Abul As adalah cerminan nyata dari kekuatan keimanan yang mampu menyatukan cinta dan agama. Meskipun terpisah karena perbedaan keyakinan, Zainab dan Abul As akhirnya bersatu kembali dalam pelukan Islam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keimanan yang kokoh dapat mempertemukan kembali dua hati yang pernah terpisah. Mari kita ambil inspirasi dari kisah ini, memilih jalan kebenaran, dan mengikuti cahaya keimanan yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan sejati. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.